Wes. Record. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali bersama Angkringan Pangripto di channel Pangripto. Nah, channelnya namanya Pangripta ya. Jadi, mohon nanti silahkan teman-teman jangan lupa di subscribe, like, komen dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua, baik saya maupun panjenengan semuanya. Nah, sore hari ini ya, ini kita nanti akan kedatangan tamu yang luar biasa. Setelah kemarin kita kedatangan tamu Pak Dukuh dari Dusun Wansu Kidul. Nah, nanti link lengkapnya saya taruh di sisi atas. Nanti bisa disimak apa yang kemarin dijelaskan oleh Pak Wansu Kidul. Hari ini nanti kita akan bertemu dengan Pak Dukuh dari Dusun Munggur, Kelurahan Sri Martani. Ini salah satu dukuh yang sangat luar biasa. Bisa dibilang ketika dilantik katanya menjadi dukuh termuda di Kabupaten Bantul. Nah, nanti kita simak penjelasan beliau. Tapi ini sambil menunggu beliau datang, ya, kita nyeruput kopi dulu. Nanti kita akan belajar banyak hal dengan Pak Dukuh dari Dusun Munggur. Ya, tentunya mulai dari kegiatan, aktivitas masyarakat dan lain sebagainya lah. Dan mudah-mudahan ini nanti juga bisa membawa inspirasi atau mungkin pandangan baru untuk panjenengan semua yang menyaksikan siaran hari ini. Gitu. Sambil ini kita nunggu Pak Dukuh, kita menikmati hidangan di Angkringan Pangripto ala kadarnya. Ini ada gorengan dan juga minum-minuman saset. Pak Dukuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pundi niki Pak Dukuh? Wah, Ini hari ini lumayan sibuk. Ini sibuk sekali. Menyibukkan diri. Wah, menyibukkan diri. Kegiatannya apa hari ini? Hari ini tadi kita dari banyak acara di kelurahan maupun di tingkat pedukuhan lumayan rame hari ini tadi. Tadi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir di sini ya. Alhamdulillah nanti. Ya, terima kasih sekali nih. Intinya semuanya belajar ya. Ya, undangannya hanya via WA saya datang. Terus Pak Dukuh, kan ini mau sibuk loh seharian. Nah, kira-kira untuk membagi waktu antara apa ya, kebutuhan untuk waktu pribadi dengan waktu untuk masyarakat itu gimana panjenengan itu? Ya. Karena hari ini kalau dukuh sih, dukuh sepengetahuan saya memang pekerjaannya lumayan padat ya Pak. Biasanya kita pun biasanya disebut kerjanya 24 jam gitu. Jadi ora toleren. Iya, kurang lebih ngoten niku. Walaupun ya sebisa mungkin kita bagi kegiatan pribadi, kegiatan pekerjaan, yang jelas soal kewajiban kita harus selesaikan semuanya seperti itu. Oke. Jadi sebelum lanjut ini, sebelum kita ngobrol ini ngunjukin apa? Pokoknya yang paling spesial nangkringannya paling Pangripto ini. Paling spesial ya mixer kopi. Iya itu namanya mixer saset. Karena kopi. Spesial mix. Oh ya. Kopi, oke. Kopi. Wah, terus Pak Dukuh. Nek tadi kan sampaikan 24 jam. Nah, terus kuwi kira-kira oleh arep sehari jam pinten niku? Itu 24 hanya jam ya? Istilah. Oh, istilah karena kira 24 jam tenang. Karena kalau dukuh itu misal ada orang meninggal, misal ada problem di tingkat dusun masing-masing biasanya itu Pak Dukuh dikabari lebih dulu ya. Jadi mungkin dukuh-dukuh yang lainnya juga kopi spesial sambil dinikmati gorengannya. Matur nuwun. Kita seruput dulu monggo. Monggo. Ini saya sudah nggawe ini tinggal makan gorengan. Mantap sekali. Gimana? Jadi itu hanya istilah, tetapi tidak selalu kita 24 jam bekerja, tetapi soal pekerjaan kita memang tidak ada batasan waktu dari jam 8 sampai jam 4 itu. Jadi kalau tengah malam misal ada warga yang butuh
entah seripah atau orang meninggal ya, atau apapun, berarti harus ready 24 jam. Ya, kita sebisa mungkin Mm-mm. jika tidak ada barengan dengan pekerjaan yang lain, Mm-mm. kita harus ready. Oke, Gitu. oke, oke. Jadi mungkin bisa ngabari via telepon, Ya, bisa ngabari langsung ke rumah, itu juga sama saja. oke. Terus ini Pak Dukuh, saya dengar dulu ini. Ketika jenengan waktu dilantik itu menjadi dukuh termuda sebantul, itu bener nggak? Kalau soal itu saya kurang tahu ya. Mm-mm. Tetapi waktu saya dilantik itu saya usia 21 tahun. Wow, muda sekali ya. Jadi saya usia 21 tahun. Kalau tidak salah itu pertama kali ujian. Karena prosesnya kita ujian. Iya. Ya, yang seperti itu. Jadi alhamdulillah atas doa dan dukungan dari semua pihak, Oke. bisa tercapai. Iya. Ya, alhamdulillah di usia 21 tahun. Oke. Tetapi nggih semuanya menikah proses Pak. Iya. Untuk saat ini juga masih proses belajar. Iya. Jadi untuk walaupun sudah beberapa tahun di tingkat perdukuhan juga masih belajar dari senior-senior. Iya, ya tentunya Masnya usia 21 tahun jadi pejabat di tingkat dusun di Kalurahan itu kan ya luar biasa. Artinya ya sih nom banget gitu loh. Nggih, ya seperti itu. Enggak beda jauh dari saya lahiran 2000. Nah, terus Pak Dukuh. Kan artinya jenengan sudah berapa tahun jadi dukuh ini? Saya dari akhir 2016. 2016, sekarang 2022 berarti sudah 6 tahun. Nah, Kurang lebih. oke, selama 6 tahun ini jenengan jadi dukuh di Munggur itu, nah kira-kira apa sih yang sudah dilakukan, kegiatannya apa saja, itu apa Pak Dukuh? Kalau yang jelas kita pasti melanjutkan program-program kegiatan yang sudah berjalan di tingkat pedukuhan. Jadi di tingkat pedukuhan apa yang sudah berjalan baik kita lanjutkan. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu tetap bisa kita jalankan. Kita jalankan. Yang pertama kita tetap uri-uri. Ya kita uri-uri semua kegiatan program-programnya. Yang selanjutnya kita tingkatkan lagi, kita maksimalkan lagi apa yang kurang, kita maksimalkan lagi. Seperti itu. Contoh kegiatannya yang ini apa Dukuh? Kalau yang Munggur itu yang memang apa ya, mungkin dikenal dan diketahui oleh beberapa di tingkat kedinasan, di tingkat kecamatan, Kapanewon, kabupaten, bahkan di tingkat selanjutnya itu kita ada di pemberdayaan atau di istilahnya kegiatan lansia. Kegiatan lansia. Oh, Iya. kegiatannya apa Pak Dukuh itu? Yang lansia itu. Jadi kegiatannya kita memang berkelanjutan. Untuk yang terakhir ini kita yang pertama dulu kita memang dalam pembinaan lansia itu kita ada BKL, Bina Keluarga Lansia. Oh iya, Bina Yaitu Keluarga memang Lansia. alhamdulillah di tahun 2014-2015 itu kita mendapatkan predikat terbaik kedua tingkat nasional, luar tingkat biasa. Indonesia. Nah, artinya ini pusatnya belajar lansia berarti di Munggur ya? Insya Allah gitu nanti akan diajari dengan kader-kader yang berkompeten, kader-kader yang insya Allah berkualitas dan memang yang tupoksinya di situ. Ya, kita memang kader-kader lansia, kader-kader kesehatan di tingkat pedukuhan Munggur, insya Allah menikah nanti bisa sharing, sharing semuanya nggih belajar, tapi insya Allah nanti apa jika ada yang perlu dibutuhkan itu kita siap untuk sharing. Nah terus Pak Dukuh, kegiatan apa ya, kegiatan rutinnya lansia itu apa saja toh? Yang untuk pemberdayaan lansia itu apakah itu dikon ya misalnya mbok dikon mancing apa dikon apa piye? Ya, kalau kegiatan lansia yang paling
ngetren paling beda kemungkinan di tingkat Kapanewon Piungan ya. Itu kita ada sekolah lansia. Sekolah lansia itu seperti kuliah gitu, tetapi materi-materinya untuk lansia. Ya, pesertanya lansia ya, dari Munggur juga. Pesertanya lansia di tingkat pedukuhan. Bahkan kemarin kita sudah ada wisuda S1. Wisuda apa itu? Kayak kuliah gitu berarti? Ya, kayak gelarnya kuliah sarjana. gitu. Bukan sarjana. Oh, bukan. Tapi strata. Oh, strata. Kita ada di strata 1. Kita sudah mulai naik nih di strata ketiga. Nah, jadi nanti setelah itu nanti harapannya setelah lulus dari S3 ini, S3 ini nanti para lansia-lansia yang sudah lulus ini akan menularkan ke lansia-lansia yang lain. Ya, karena juga anggaran kita terbatas, tidak semua lansia kita bisa ampuh. Itu diajari apa saja waktu itu? Itu macam-macam. Itu kita bekerja sama dengan BKKBN, Kapanewon, kabupaten, bahkan sampai tingkat pusat. Iya, itu. Makanya itu alhamdulillah dengan kita mendapatkan peringkat 2 nasional itu kita diperhatikan. Diperhatikan di tingkat bahkan sampai dengan tingkat pusat. Alhamdulillah warga-warga lansia terutama kita diperhatikan dan kita ajari untuk pemberdayaan biar lansia di usia yang senja itu dia tetap bahagia dan selalu sehat. Seperti itu. Oke, menarik ya. Nah, kan ini lansianya kan sudah luar biasa. Artinya kegiatannya sudah sampai ke level nasional. Nah, selain kegiatan lansia Pak Duko yang apa ya, yang bisa dibanggakan di Munggur itu apa? Oke. Kita tadi karena sudah ke lansia, kita merubah jalur lagi, kita ke tingkat yang pemuda. Ya, kita remajanya itu itu memang baru kita mungkin sudah 3 tahun kurang lebih 3 tahunan ini kita berdayakan untuk pengelolaan sampah. Wah, gimana? Iya, karena kita juga sesuai dengan visi misi dari kabupaten. Bantul bersih sampah. Ya, betul. Bantul bebas sampah. Ya, yang seperti itu. Gimana kita memaksimalkan program-program yang dari tingkat kabupaten, Pak? Ya, kegiatannya Pak yang sampah ini. Kegiatannya kita bekerja sama dengan BUMDes, Bumkal mungkin kalau sekarang nama Bumkal Sri Martani. Ya, Bumkal Sri Martani kita bekerja sama untuk pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga yang biasanya itu tidak dikelola, yang biasanya hanya dikelola hanya sampah-sampah kering, sampah-sampah yang bisa dijual. Ya, kita bekerja sama dengan BUMDes. Kita dari tingkat kedudukan mengambil sampah-sampah, semua sampah. Semua sampah tidak terkecuali sampah rumah tangga, bahkan sampah medis pun kita juga yang karena di Pedukuhan Munggur ada bidan, ada dokter hewan yang seperti itu, sampah-sampah medisnya juga kita kondisikan. Jadi semua sampah yang ada di Pedukuhan sesuai dengan visi misi tingkat Munggur juga bersih sampah. Itu dikelola sendiri, dipilah atau diapakan Pak? Kita memilah. Kita memilah sampah-sampah dan sampah-sampah yang memang belum terdaur ulang, kita bekerja sama dengan BUMDes. BUMDes Sri Martani. BUMDes Sri Martani juga berjalan dengan lancar seperti itu. Maka dari itu sebisa mungkin kita harus mengambil sampah-sampah yang di rumah tangga di tingkat pedukuhan. Nah, kalau boleh tahu Pak Duko, hasil dari pengelolaan sampah itu sudah dapat berapa rupiah toh? Kalau di tingkat pedukuhan kita bisa kurang lebih 3.500.000 per bulan. Per bulannya. Itu kotor atau itu sudah bersih? Kita pendapatan. Pendapatan. Ya, itu pendapatan. Nah, nanti kita kurangi untuk operasional. Ya, setelah itu nanti baru kita rencananya hasil dari pendapatan itu kita akan kelolaan untuk pengelolaan maggot. Ya, jadi nanti juga mengurangi sampah yang kita buang ke BUMDes. Ya, BUMDes itu kita akan mengelola maggot. Nah, setelah maggot, jadi tidak ada sampah yang
kita buang keluar. Sampah rumah tangga kita untuk magot, pengelolaan magot. Setelah itu nanti ada juga sampah-sampah yang kering yang bisa kita daur ulang. Nah, kita dan nanti rencana mesin pencacah. Wah, luar biasa. Mesin pencacah ya itu. Sekali. Semoga atas dukungan dan bantuan dari semua pihak nanti Ya. bisa berjalan gitu. Nah, terus Pak Duko, kaitannya dengan sampah ya. Kira-kira seberapa tinggi sih kesadaran masyarakat Munggur terutama itu untuk membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin apa ya istilahnya memilah dari rumah itu sudah tinggi atau belum, atau mungkin masih harus diopiak-opiak atau bagaimana? Ya. Oke, kalau untuk pengelolaan sampah di Munggur, warga-warga yang bekerja sama dengan di tingkat pedukuhan, kita fasilitasi tempat. Kita fasilitasi tempat untuk memilah, baik itu dari karung, Ya. dan untuk selanjutnya kita akan mungkin di tahun ini kita akan sediakan tempat-tempat pilah sampah di masing-masing rumah. Dikasih? Iya, dikasih. Nanti kita Luar biasa. bekerja sama dengan pemerintah Kelurahan Sri Martani. Iya. Kita akan realisasikan tempat-tempat sampah yang untuk di warga pedukuhan. Jumlah rumahnya berapa tuh Pak Duko? Jumlah rumahnya kita ada di 265 rumah. Oh, besar, banyak ya. Lumayan ya. Satu rumah 20.000, 40 jutaan itu. Itu duitnya dari mana Pak? Iya, Duko? itu nanti kita bekerja sama dengan kelurahan dan kita nanti bekerja sama dengan di sedekah sampah di Pedukuhan Munggur. Ada sedekah sampah juga? Ada sedekah sampah di Pedukuhan Munggur. Iya, kalau sedekah sampah modelnya gimana Pak Duko? Kalau Modelnya mungkin ada beberapa warga yang sampah rumah tangganya dikelola dia sendiri. Tetapi sampah-sampah yang bisa kita jual daripada dia menjual sendiri Iya, iya. dengan harga yang nyuwun sewu tidak aji seperti itu, itu nanti kita sampaikan terus biar dikelola di tingkat pemuda, biar nanti sebagian uangnya juga untuk pemberdayaan di masing-masing pemuda ya, seperti itu. Luar biasa. Seperti Artinya itu ya. pelakunya teman-teman pemuda semua. Pelakunya pemuda di tingkat Pedukuhan Munggur. Oh, nah kalau boleh tahu, ini yang kan ada, mestinya kan ada tukang ngambil sampah itu. Ya, Itu bayaran nggak nomornya itu? Atau sukarelawan atau gimana itu? itu sekedar Pak, sekedar buat jajan saja. Oh gitu Ya, ya. sekedar buat, karena itu juga kita mengelola di dusun kita sendiri, Iya. untuk kemajuan sendiri, untuk kebersihan di masing-masing di dusun kita masing. Tapi teman-teman masih semangat semua itu. Insya Allah dengan Oke. dengan apa ya, dengan dukungan dari pengurus, dari semua pihak, itu teman-teman di Pedukuhan itu semangat ya, seperti itu. Jadi kedepannya juga nanti akan kita pikirkan, maksudnya agar teman-teman itu dalam meluangkan waktu mengambil sampah itu juga ono ijol keringet lah, Iya. seperti itu. Jadi ada kasarannya, ada jasanya, Oh, seperti itu. tetap Karena dikasih ya. ya, Ya, rencana oke, seperti itu. Karena untuk saat ini kita basicnya kita ke sedekah sampah, kita ke pemberdayaan, belum masuk ke profit. Iya. Ya, nanti kalau kita ada pendapatan dari mungkin dari magot, Iya. dari penjualan sampah-sampah kering yang sudah banyak seperti itu, Betul. sampah-sampah yang bisa daur ulang. Maksud saya sampah-sampah yang plastik, besi dan lain sebagainya itu nanti akan kita kedepannya seperti itu. Oh, Kita ada planning seperti ya, itu. menarik ini. Jadi tadi sudah ada 2 program unggulan, ada lansia dan satu lagi sampah. Nah, kan tentunya itu kan butuh strategi nih. Bagaimana cara mengumpulkan orang, membangun kesadaran dan lain sebagainya. Nah, untuk strategi katanya dengan membangun kesadaran di tingkat warga itu gimana caranya Pak Duko? Ya, pada dasarnya untuk membangun strategi untuk saya sendiri saya juga tidak mampu. Jadi saya harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh di masyarakat, baik itu Bapak RT,
baik itu tingkat PKK, baik Iya. itu Pokgiat maupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama pun kita libatkan. Betul. Jadi memang kita maksimalkan, kita optimalkan untuk pemberdayaan masyarakat. Itu melalui tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Ya, karena kalau saya sendiri pun saya tidak bisa berjalan. Ya. Ya, seperti kasarannya pincang lah. Tetapi dengan tokoh-tokoh di masyarakat Munggur, Ya. insya Allah nanti warga masyarakat itu akan bisa tergugah Ya. untuk melaksanakan semua kegiatan program kegiatan yang sudah kita rencanakan, Ya. yang setiap tahun kita musyawarahkan. Tahun ini kita akan mengerjakan ini, Ya. yang sudah kita rapatkan sudah kita musyawarahkan di tahun sebelumnya. Ya, itu seperti itu. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang ada di Pedukuhan Munggur itu sudah terplanning. Tahun ini kita akan mengerjakan ini. Ya, seperti itu. Oh, berarti artinya gini, kuncinya kan tadi memetakan potensi SDM, Betul. kemudian mengajak mereka semua yang punya istilahnya duwe Potensi. ya, kemudian mereka juga punya kedudukan, entah itu mungkin Pak RT atau mungkin ketua pemuda dan sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat ya, hanya untuk membantu memberikan pemahaman kepada warga bahwa gitu. kaitannya dengan kebersihan, kaitannya dengan kesehatan dan sebagainya itu penting, sehingga mereka para warga itu bisa nyengkuyung atau bisa mendukung bareng-bareng. Betul. Nah, sekarang Pak Duko, kan tentunya itu kan butuh biaya yang besar itu. Nggak mungkin tuh satu kegiatan apalah, katakanlah misal kumpul lansia itu kan nggak mungkin nggak ada minuman makanan, itu kan tetap butuh biaya. Nah, itu untuk pembiayaan itu Pak Duko, dari lansia, kemudian tadi kegiatan teman-teman muda atau sampah, itu langkahnya Pak Duko itu kaitan dengan pembiayaan itu apa sih yang dilakukan? Ya, kalau soal pembiayaan memang itu, misal kita mau memprogramkan soal lansia, sebisa mungkin nanti bagaimana kita akan berjalan itu mungkin awal kita swadaya. Karena semua kegiatan kalau tidak diawali dengan swadaya, kita tidak akan mendapat perhatian. Betul. Kemungkinan seperti itu. Jadi kita hidupkan dulu, kita tumbuhkan dulu master plan-nya, kita hidupkan dulu pilot project-nya apa ini. Setelah itu nanti kalau sudah kita berjalan, baru mungkin kita sampaikan ke dinas terkait. Kalau soal lansia kita sampaikan ke BKKBN, seperti itu. Kita ada program seperti ini, kita ada perkumpulan seperti ini, kita sampaikan ke puskesmas. Ya, seperti itu. Jadi nanti insya Allah dari puskesmas, dari BKKBN itu, kita ada program seperti ini Pak. Gimana kalau sasarannya di Pedukuhan Munggur yang lansianya sudah berjalan, seperti itu. Jadi memang pertama kita harus semangat untuk gotong royong, swadaya, bagaimana kita memaksimalkan, kita menghidupkan dulu program-programnya seperti itu. Ya, paling penting gotong royongnya. Betul. Karena semangat ke Yogyakartanya luar biasa. Nah, sekarang saya tanya, yang paling penting ini, dukungan pemerintah kelurahan Pak, kaitannya dengan program yang dimiliki oleh Munggur ini bagaimana sih? Dukungan dari pemerintah kalurahan ya, khususnya karena kita ikut di Sri Martani. Dengan di pemerintah kalurahan Sri Martani ini sesuai dengan RPJM. RPJM-nya seperti itu. Jadi ya kita harus mengikuti mana yang bisa kita masukkan di RPJM-nya. Itu nanti kalau itu kita masukkan dan itu disetujui di sidang di tingkat kelurahan, insya Allah itu akan berjalan. Tetapi kalau memang itu tidak sesuai dengan RPJM-nya di tingkat kelurahan, kita mencari akses yang lain. Oh gitu. Ya, bisa melalui anggota dewan. Di Kelurahan Sri Martani pun kita ada dewannya juga. Seperti itu. Kita akseskan dewan, kita akseskan di dinas. Ya, kita akseskan di dinas. Mungkin BKKBN, mungkin DLH, yang seperti itu. Kita juga rekan-rekan mungkin karena kita memaksimalkan di tokoh-tokoh masyarakat, channel-channel di pihak-pihak ketiga yang bisa membantu kita, memaksimalkan program-program yang
kita canangkan seperti itu, nanti akan berjalan dengan sendiri. Ya. Terus ada nggak sih dari pihak swasta itu atau pihak ketiga lah yang ikut membantu program kegiatan di Munggur itu, ada nggak? Ya mungkin kalau pihak swasta nanti juga dia akan bekerja sama nih Mas, dengan dinas juga kembali gitu lagi seperti itu. Kayak contohnya dari IRL itu, Indonesia Ramah Lansia, itu juga bekerja. Dia harus masuk dulu, ya maksudnya ke dinas dulu, dinas BKKBN, yang seperti itu, terus baru nanti bisa kita akses. Ya, jadi biar semuanya itu berjalan sesuai realnya. Betul, ada pantauan, ada seperti ini, seperti itu. Jadi ada SPJ-nya, ada. Jadi semua kegiatan yang ada di tingkat padukan itu bisa kita pertanggungjawabkan baik administrasi maupun di tingkat lapangan. Oke. Menarik ini, menarik. Nah, yang sudah dilakukan kan tentunya luar biasa. Pernah nggak sih dikunjungi dari luar gitu? Ya. Dari dusun lain atau mungkin dari kabupaten lain atau dari mana gitu? Untuk akhir-akhir ini terutama setelah COVID maupun di saat COVID itu kita untuk kunjungan dari luar kota memang kita stop dulu. Tetapi sebelum itu kita kurang lebih 1 bulan 2 kali atau 3 kali kita pasti mendapat kunjungan Pak, sebagai studi tiru lah, studi banding lah, ya seperti itu. Biasanya kita mendapatkan dari luar Jawa, luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu kita sangat sering. Nah, artinya kan berarti kan karena sudah di tingkat nasional, juara 2 itu kan sudah menjadi pusat percontohan. Nah, kira-kira ada nggak sih keinginan dari panjenengan untuk menularkan ke dusun yang lain kaitannya dengan ya terutama program lansia tadi lah yang jadi sudah dapat tingkat 2 nasional? Sangat, maksud saya sangat itu monggo sareng-sareng, karena ini untuk kemajuan. Kalau dusun lain otomatis untuk kemajuan di tingkat kelurahan. Kelurahan Sri Martani monggo nanti bisa mungkin, atau dusun lain juga bisa mungkin mengikuti atau ada yang mau ikut di kegiatan-kegiatan di tingkat lansia Padukuhan Munggur, sangat kita persilakan, sangat welcome. Insya Allah nanti bulan ini juga setiap bulan kita ada sekolah lansia. Bulan ini ada sekolah lansia. Ada sekolah lansia. Narasumbernya pun kita langsung dari BKKBN tingkat provinsi. Oh gitu. Oke. Nah, terakhir Pak Duko, harapan atau mungkin keinginan panjenengan yang mungkin belum terwujud di dusun Munggur ini apa sih? Iya, harapannya semoga program-program yang akan kita rencanakan, beberapa program-program yang akan kita rencanakan itu dapat terrealisasi, terus dan selanjutnya akan kita tingkatkan lagi untuk pemberdayaan di sumber daya alam maupun dari sumber daya manusianya, gitu. Jadi nanti harapannya ada perhatian lebih baik dari tingkat kabupaten, tingkat kelurahan, seperti itu, agar mungkin kalau letak geografis Munggur untuk soal wisata alam itu memang kurang mendukung, tetapi karena kita ada unggulan seperti itu, unggulah nanti ada harapan jadi kampung percontohan gitu. Kurang lebih seperti itu. Minimal ada satu program unggulan di Padukuhan, khususnya di tingkat Padukuhan Munggur. Menarik. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa belajar, kalau mau belajar soal lansia, soal sampah, bisa berkunjung ke dusun Munggur. Nah, ini apa ya? Ternyata baru hari ini saya ketahui juga, ini ternyata Munggur ini luar biasa. Karena kayaknya tempatnya juga tidak terlalu luas. Betul. Kita jumlah dusun yang banyak, sangat gampang ditemukan. Karena kita ada di ruas jalan Piungan Prambanan. Jadi dekat dari kantor kelurahan ya. Sangat dekat. Nah, monggo nanti teman-teman yang mungkin tertarik atau pengen berkunjung, silahkan ke dusun Munggur. Ini ketemu dengan Pak Dukuh Syarif Nur Hidayat, dukuh termuda sebantul waktu dilantik. Nah,
Mungkin itu pertemuan kita sore hari ini. Nah, kita nanti akan menghadirkan lagi tokoh-tokoh yang lain dari dusun-dusun yang lain atau mungkin tokoh-tokoh pemuda dan lain sebagainya untuk bisa bersilaturahmi, berdialog bersama di Angkringan Pangreto ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang kurang menggigit dan mengganjal bisa ditulis di kolom komentar dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dukuh. Sami-sami, semoga Mudah-mudahan sehat bermanfaat. selalu dan bisa diberikan kemudahan oleh Allah Amin, SWT. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.